Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Kwon. Terlihat ia sedang menjemput putrinya yang baru pulang sekolah. Saat di dalam mobil, putrinya menunjukkan sebuah toko pakaian yang ingin dia kunjungi. Ia ingin membeli sebuah gaun edisi terbatas. Sesampainya di depan toko tersebut, putrinya Kwon melihat banyak orang yang masuk ke toko tersebut. Hal itu membuat dirinya tergesa-gesa masuk karena takut kehabisan, bahkan sampai menyenggol tukang ojek pengkolan yang ada di sana. Saat Kwon mau memarkirkan mobilnya, ternyata ada pengemudi lain yang mencoba memarkirkan mobil di sana juga. Hingga terjadilah sebuah insiden kecil. Saat mereka hendak baku hantam, tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat mereka. Beruntungnya Kwon masih selamat walau dengan luka yang cukup parah. Dengan dadayak dagan Kwon berjalan masuk ke dalam toko tersebut untuk mengecek keadaan putrinya. Adegan berpindah pada sebuah kantor berita. Seorang karyawan pria yang bernama Ian menerima telepon dari orang tidak dikenal yang bilang bahwa telah terjadi pengeboman. Dan yang meledakannya adalah organisasi autentik IRA atau pasukan Irlandia. Penelpon memberikan kata sandi yaitu Phoenix dan mengancam kalau pengeboman akan kembali berlanjut. Jika pemerintah Inggris bersikeras mendukung penjajahan pada Irlandia, Ian segera melaporkan terhadap atasannya. Dan atasannya ini langsung menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu apa itu autentik IRA. Ian segera bergegas pergi ke tempat ledakan bom guna meliput kejadian di sana. Banyak orang terluka dan tewas. Bahkan di sana terlihat Kwon meratapi dan memeluk putrinya yang sudah tidak bernyawa. Di sebuah apartemen, terlihat beberapa pria sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Hingga seorang pria yang baru saja datang, bertanya berapa jumlah korbannya. Dan diketahui bahwa jumlah korbannya 12 orang meninggal dan 36 orang terluka. Hingga salah satu pria menyarankan untuk segera pindah. Tapi ditolak oleh bosnya. Karena pengawasan ke orang Irlandia pasti sangat ketat dan hanya tempat ini yang aman. Sepertinya pria-pria ini adalah pelaku pengeboman yang baru saja terjadi. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Liam. Ia adalah seorang Perdana Menteri Irlandia. Dan juga anggota sekaligus salah satu pimpinan organisasi autentik Irlandia. Namun saat ini Liam terjun ke politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Setelah mendapat telepon dan kabar tentang pengeboman itu, sepertinya Liam tahu siapa yang sudah melakukan pengeboman tersebut. Di saat yang bersamaan di sebuah restoran, terlihat Kwon masih sedih dan belum bisa menerima kenyataan bahwa putrinya sudah meninggal. Ditambah pelaku pengeboman itu masih belum ditemukan. Kwon sampai datang ke kantor polisi dan rela memberikan sejumlah uang agar pihak polisi memberitahukan nama pelaku pengeboman. Namun polisi itu menolak dan menyuruh Kwon untuk tetap sabar. Karena proses penyelidikan masih terus berlanjut. Dan Kwon pun pulang tanpa sebuah hasil. Saat di rumah dan sedang menyelidiki secara pribadi lewat internet tentang organisasi autentik IRA. Tiba-tiba di televisi sedang ada acara wawancara dengan Liam. Ketika host di acara itu bertanya tentang pengeboman yang dilakukan oleh organisasi autentik IRA. Liam menjawab bahwa pelaku pengeboman itu mungkin dilakukan oleh anggota yang berkhianat dan membelot untuk menghancurkan perjanjian damai yang selama ini sudah berjalan antara Inggris dan Irlandia. Karena saat ini organisasi autentik IRA lebih menginginkan perubahan lewat jalur damai dan legal. Melihat dan mendengar hal itu, membuat Kwon berpikir mungkin Liam tahu siapa pelaku pengeboman yang membuat putrinya tewas. Kwon menelpon ke kantornya Liam dan bertanya siapa pelaku pengeboman yang membuat putrinya tewas. Dengan tegas Liam menjawab bahwa dia tidak tahu dan segera mematikan teleponnya. Mendengar jawaban Liam, Kwon merasa sangat kesal dan bertekad untuk membalas dendam dan mencari pelaku yang menewaskan putrinya. Sebelum Kwon pergi, Kwon memberikan restorannya pada sahabatnya sendiri. Karena Kwon tidak tahu ia akan pulang dengan selamat atau tidak.
Singkat cerita, Kuan pergi dari Inggris ke Irlandia. Setelah mendapat kosan untuk Kuan tinggali, Kuan datang ke kantor Liam. Tapi sesaat Kuan hampir diusir, Liam keluar dari kantornya dan mengizinkan Kuan untuk masuk. Di sana keinginan Kuan hanya satu, yaitu ingin Liam menyebutkan satu nama pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Dengan tegas Liam menjawab bahwa ia tidak tahu siapa orangnya. Namun Kuan kekeh bahwa Liam pasti mengetahuinya. Dan sebelum Kuan pergi, Kuan berkata bahwa Liam akan berubah pikiran dan mengatakan siapa orangnya. Sebelum keluar dari kantor Liam, Kuan pergi ke toilet. Di dalam toilet, Kuan terlihat sangat cekatan dalam membuat sebuah bom rakitan. Hingga sesaat setelah Kuan keluar dari kantor Liam, bom itu meledak. Ledakan itu membuat semua orang yang berada di kantor Liam terkejut. Untungnya tidak ada korban sama sekali. Dan terlihat bahwa Kuan tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Melainkan maksud Kuan meledakkan bom itu adalah untuk menekan Liam agar menggunakan kuasanya untuk mencari seorang nama pelaku Anggora Ira yang telah melakukan pengeboman. Karena Kuan berkeyakinan, sebagai salah satu petinggi organisasi Ira, pasti Liam dapat dengan mudah mencari tahu siapa pelakunya. Tidak berselang lama, Kuan menelpon Liam hanya untuk mengatakan, "Berikan aku namanya." Setelah itu Kuan kembali ke kamar kosnya, dan mulai membuat bom lagi. Di sisi lain, saat dua anak buah Liam hendak pergi, mereka dikejutkan dengan tali yang ada di pengisian bensinnya. Dan saat anak buah Liam mengeceknya, ternyata hanya sepotong kertas dengan kata, "Names, bukan bom." Liam yang berhasil mengetahui keberadaan Kuan, langsung menyuruh anak buahnya untuk menyergapnya. Kuan yang sadar sedang disergap, segera mencari jalan untuk kabur. Namun naas anak buah Liam cukup cepat dan cakap, hingga terjadilah pertarungan antara satu orang tua berusia 60 tahun melawan 4 pria berotot. Beruntungnya Kuan berhasil kabur dari mereka. Singkat cerita, Liam yang mendengar bahwa Kuan berhasil kabur menjadi sangat marah. Bagaimana bisa 4 orang pria berotot kalah dengan seorang bapak-bapak? Tidak lama kemudian keponakan Liam yang bernama Sam datang. Sam adalah mantan tentara Irlandia. Liam memberi tugas pada Sam untuk datang menemui polisi yang ada di London dan mengklarifikasi kalau yang melakukan pengeboman di London bukan orang-orangnya Liam, tapi anggota Ira yang membelot dan berkhianat. Keesokan harinya Kuan terus-menerus membuntuti kemanapun Liam pergi. Hingga saat Liam pergi menemui wanita selingkuhannya di sebuah restoran dan berciuman. Saat selingkuhan Liam pergi ke toilet, Liam menerima pesan dari Kuan yang berisi fotonya yang sedang berciuman tadi sambil menuliskan pesan, "Give me a name." Semenjak saat itu Liam merasa tertekan karena terus-menerus diteror oleh si Kuan, yang terus-terusan meminta nama pelaku yang sudah menewaskan putrinya. Singkat cerita, Liam dan keluarganya pergi ke sebuah tempat terpencil guna mengamankan diri dan keluarganya dari teror si Kuan. Ternyata Kuan tahu dan terus mengikutinya. Kemudian Kuan bersembunyi di dalam hutan dan terus memantau pergerakan si Liam. Saat malam hari tiba, Kuan dengan hati-hati masuk ke peternakan dan menaruh bom. Segera setelah itu Kuan pergi, dan bom itu pun meledak. Mendengar suara ledakan membuat semua penjaga termasuk Liam keluar dan melihat apa yang terjadi. Dengan raut wajah ketakutan, Liam meminta asistennya untuk mendatangkan lebih banyak penjaga, dan mulai memperhitungkan si Kuan. Esok paginya Liam menyuruh istrinya pergi dari tempat itu. Di saat yang bersamaan terdengar suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya. Liam dan para penjaga segera melihat apa yang terjadi. Liam langsung menyuruh penjaga yang lain untuk membawa penjaga yang terluka ke rumah sakit. Asisten Liam menganalisis kalau ledakan dipicu oleh bom yang dikendalikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dan pasti orang tersebut bersembunyi di hutan seberang sana.
Sementara Kuan yang sadar dirinya sudah ketahuan, segera bergegas masuk ke dalam hutan. Semua anak buah Liam mulai berpencar mencari Kuan. Tetapi karena Kuan sudah semalam berada di hutan itu, Kuan sudah menyiapkan banyak jebakan. Satu persatu anak buah Liam terkena jebakan Kuan, hingga saat Kuan lengah, Kuan terkena tembakan di bahunya. Kuan bergegas kabur dan bersembunyi di balik pohon. Singkat cerita anak buah Liam melaporkan pada Liam bahwa mereka tidak berhasil menangkap si Kuan. Liam segera menghubungi Sam untuk meminta bantuannya. Ternyata di sana Sam lagi nyusu bersama istrinya si Liam. Mendapat telepon dari Liam, Sam mencoba menenangkan diri dan mengangkat teleponnya. Liam meminta pada Sam untuk segera datang dan membantunya menangkap Kuan. Setelah mematikan telepon, istrinya Liam bercerita bahwa ia sangat membenci Liam dikarenakan kakaknya yang juga anggota IRA telah tewas terbunuh oleh pihak Inggris. Alih-alih membalaskan dendam pada pihak Inggris, Liam malah setuju dalam perjanjian damai antara Inggris dan IRA Irlandia. Hal itu membuatnya sangat kecewa dan benci pada Liam. Di sisi lain, Kuan yang sedang mencoba mengobati luka di bahunya, tiba-tiba terjatuh dan mengingat masa lalunya. Masa lalu kelam yang mana dulu anak pertama dan istrinya dibunuh oleh perompak di laut. Di sana Liam hanya berhasil menyelamatkan satu putri bungsunya saja. Dan semenjak kejadian itu hanya putri bungsunya saja, satu-satunya harta yang Kuan miliki. Di sisi lain, Liam yang sedang mencari informasi siapa Kuan sebenarnya, menemukan data dan fakta yang ternyata Kuan adalah seorang mantan militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Tidak berselang lama, datanglah salah satu pimpinan IRA yang bernama McGrath. McGrath langsung memarahi Liam karena IRA di bawah kepemimpinan Liam menjadi sangat lembek. Dan seakan Liam telah melupakan jasa para anggota IRA yang telah gugur. Setelah temanya itu pergi, saat Liam hendak beristirahat, tiba-tiba Kuan muncul dengan pistol yang ditodongkan ke kepala Liam. Bahkan Kuan memasang bom di badannya, dan akan meledakkan diri jika Kuan berani berteriak. Liam tetap kekeh bahwa ia tidak tahu siapa pelaku yang menewaskan putri Kuan. Dan Kuan memberikan waktu 1 hari untuk Liam mencari tahu siapa nama anggota IRA yang telah menewaskan putrinya. Besok paginya, Sam tiba di tempat Liam. Setelah bertegur sapa dengan Liam, Sam langsung bergegas pergi untuk menangkap Kuan. Setelah si Sam pergi, salah satu anak buah Liam melapor bahwa dia melihat Sam berduaan dengan istri Liam di dalam kamar selama 2 jam. Mendengar hal itu Liam sangat kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku pengeboman didalangi oleh teman Liam sendiri yang merupakan salah satu pimpinan IRA. Pihak kepolisian Inggris mengancam Liam. Kalau di hari itu juga Liam harus bisa memberikan nama siapa pimpinan IRA pelaku pengeboman tersebut. Kalau tidak, maka Liam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Saat ini Liam merasa di ujung tanduk, karena ditekan oleh berbagai pihak, yaitu oleh Kuan dan pihak kepolisian Inggris. Singkat cerita Liam memanggil teman sekaligus salah satu pemimpin IRA yaitu McGrath, guna untuk menginterogasinya. Dari situlah semua terbongkar, bahwa perempuan selingkuhan Liam adalah salah satu pembelot IRA. Liam juga memaksa McGrath untuk menulis semua nama pembelot organisasi IRA, dan ternyata istrinya Liam juga menjadi salah satu pembelot. Istrinya Liam berselingkuh dengan Sam, hanya agar mengetahui kode rahasia Liam. Mengetahui semua itu, Liam menjadi sangat murka dan menembak McGrath. Di dalam hutan, Sam berhasil menemukan tempat persembunyian Kuan. Saat Sam hendak mengeceknya, tiba-tiba Kuan datang dan berduel dengannya. Pada malam harinya terlihat Sam yang sudah diikat tangan dan kakinya. Kuan di sana bilang bahwa dia hanya ingin tahu siapa pelaku pengeboman yang sudah menewaskan putrinya. Sam yang seorang tangan kanan Liam sekaligus anggota IRA mengetahui nama pelaku pengeboman itu dan langsung memberitahukannya pada Kuan. Setelah itu mereka berbincang-bincang hingga akhirnya Kuan melepaskan Sam. Besok paginya di apartemen pelaku pengeboman tempo hari, para polisi yang sudah mengetahui informasinya langsung melakukan pengintaian di apartemen itu. Bahkan warga sipil sudah diamankan untuk tidak berada di dekat apartemen tersebut. Kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk melihat kondisi sekitar. Bahkan kalau ada pergerakan yang mencurigakan, para sniper sudah siap untuk menembak mereka. Seketat apapun pengawasan para polisi itu,
Ternyata Kuan masih dapat menemukan celah untuk dirinya masuk secara diam-diam. Hingga saat Kuan berhasil sampai di lantai apartemen para pelaku pengeboman, Kuan mendapat ide untuk masuk ke ruangan mereka dengan menyamar sebagai teknisi. Kuan yang didampingi ibu pemilik apartemen mencoba mengetuk kamar mereka, hingga membuat mereka panik. Tapi saat melihat bahwa yang mengetuk hanya seorang teknisi, mereka mengizinkannya masuk. Saat masuk Kuan melihat mereka dengan tatapan tajam ke arah mereka satu persatu. Karena merekalah pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya, yang selama ini Kuan cari. Saat mereka meminta Kuan untuk menunjukkan isi tasnya, tiba-tiba keributan terjadi. Kuan berhasil menghabisi mereka, dan hanya membiarkan satu orang perempuan pelaku pengeboman yang dibiarkan hidup. Para polisi yang sudah menyiapkan strategi mendobrak masuk, tapi saat sampai di kamar para pelaku pengeboman, mereka kaget, karena semua sudah mati, dan hanya ada satu perempuan saja. Para polisi itu segera menginterogasi perempuan tersebut, untuk menanyakan di mana target pengeboman selanjutnya. Dan ternyata bom itu sudah aktif dan terpasang di laptop seorang karyawan media bernama Ian. Dan bomnya akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika semua polisi panik, dan segera menghubungi para polisi yang berada di bandara. Polisi yang bertugas di sana langsung mencari di mana laptop itu berada. Di tengah kerumunan para polisi berlari sambil berteriak Ian 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 di mana-mana. Akan tetapi saat itu Ian sedang menggunakan headset, jadi tidak bisa mendengar teriakan para polisi tersebut. Untungnya polisi tersebut menemukan Ian, dan seorang polisi itu segera mengambil dan berlari dengan laptop yang sudah terpasang bom. Dan untungnya laptop tersebut berhasil dilempar sebelum meledak. Setelah semua kejadian itu, Kuan pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film, terlihat Sam yang sedang menjalankan tugas dari Liam, yaitu membunuh istri Liam. Sementara Liam yang baru saja sampai di rumah, setelah hari yang melelahkan, Liam hendak beristirahat. Tapi tiba-tiba Kuan datang, dan bilang bahwa Liam juga harus bertanggung jawab, karena kalau bom itu tidak meledak di London, pasti meledak di tempat lain, dan menewaskan ork lain juga. Kuan lalu menyebar foto perselingkuhan Liam, yang artinya ketika foto itu tersebar, maka reputasi Liam akan hancur. Setelah itu Kuan pulang ke rumah dengan selamat. Di sisi lain ketua polisi yang mengetahui bahwa Kuan berhasil membunuh para pelaku pengeboman sendirian merasa sangat kagum, dan film pun tamat.